Bun, ini saya ngasih kabar ya. Marah 5 menit, sistem imun kita mengalami drop atau stres selama 6 jam. Silakan Anda total sehari marah berapa menit. Oke. Sebaliknya, tertawa 5 menit, sistem imun kita mengalami recovery selama 12 jam. Gimana anak kita mau sehat mental, mau sekolah riang dan mau nyerap menerima pelajaran kalau pagi hari hectic morning sampai sekolah dia lemes. Udah pagi hari udah habis 5 menit dia mengalami stres selama 6 jam sampai sekolah udah lemes. Wajar saja karena ketika anak tertekan salah satunya dendrit sinapsnya itu akan tertutup. Jadi dia tidak akan bisa mengakses pelajaran dengan baik. Kalau pengen anak nyaman belajar, maka bikin suasana hati dia riang dulu. Oke? Sekarang kita tinggalkan VOC parenting. Yuk kita sama-sama gentle. Gentle itu bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita mengiyakan maunya anak. Tapi gentle itu kita mengkomunikasikan, menyampaikan kebaikan dengan cara yang baik. Oke? Kita mendidik anak dengan cara menyampaikan kebaikan, menyampaikan aturan dengan cara yang baik. Bukankah Rasulullah kita seperti itu? Ya nggak Bun? Yes, oke. Pertanyaannya, menurut Anda sudah pulih belum? Sudah pulih belum? Siapa yang sudah pulih di sini? Kalau dari raut wajahnya sama ekspresi matanya sih masih banyak luka batin ya. Masih banyak kecewa. Saya mengutip yang disampaikan makalah dari Imam Syafi'i. Ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan ke atasmu pedihnya sebuah pengharapan. Supaya kamu tahu bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap kepada selain Dia. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepadanya. Jadi kalau kita ngerasain kecewa, langsung sadari satu hal. Berarti hati saya sedang berharap kepada orang tersebut. Tidak ada yang salah dengan pengharapan, tapi yang ada adalah bagaimana kita melibatkan Allah di setiap pengharapan kita. Intinya satu ini, kalau kita punya kesadaran yang baik akan ini, misal kita kecewa kepada sesuatu, lalu kita sadar, ya Allah sebenarnya bukan orang itu yang salah, cuman saya yang terlalu berharap kepada itu. Dan ini adalah bentuk gimana caranya Allah mengembalikan kondisi state hati kita untuk terus on the track, berharap hanya pada Allah, bergantung hanya pada Allah. Maka kita akan melihat hal-hal yang bikin kita kecewa bukan sebagai luka, tapi sebagai sarana untuk kembali ke jalannya Allah. Bun, bukankah banyak hal yang dulunya kita anggap luka dalam saat ini menjadi sumber syukur kita? Banyak gak? Dulu kalau inget kayaknya sakit, ternyata ya Allah ya setelah sekian lama baru terbuka hikmahnya. Dan faktanya luka batin itu sebenarnya adalah sesuatu yang mengantarkan kita untuk semakin dekat sama Allah. Luka lama yang tidak diobati maka akan berpotensi melahirkan luka baru di fase kehidupan selanjutnya. Ketika seorang anak, ini rutenya ya. Ketika seorang anak merasa tidak dihargai ketika kecil, dia merasa orang tuanya terlalu otoriter. Maka ketika dia semakin dewasa, dia akan terus muncul atau tumbuh dengan perasaan dia tidak berharga. Dan dia akan mencari validasi banyak orang untuk membuat dirinya merasa berharga. Dan itu bakal bocor terus. Sebanyak apapun validasi dari orang lain, itu akan bocor karena tangki dia bocor. Yang rusak itu ibaratkan yang bolong itu, yang bocor itu di dalam dirinya. Maka sebanyak apapun orang bilang, wah kamu Masya Allah, kamu Masya Allah, akan bocor lagi. Dikit-dikit ngerasa tidak berharga lagi. Begitu dia terus masuk ke jenjang pernikahan, sebanyak apapun penghargaan atau kasih sayang dari suami, dia tidak akan bisa merasakan itu. Dia akan tetap menjadi istri yang tidak dihargai. Begitupun jadi ibu, dia akan merasa menjadi ibu yang tidak dihargai, tidak berharga. Jadi emosi-emosi yang tidak selesai di masa kecil, dia akan terus hidup dan membuat luka-luka baru di fase selanjutnya.
Waktu kecil merasa jadi anak yang tidak dicintai, maka emosi ini akan hidup terus. Tambah gede merasa semakin tidak dicintai. Menikah merasa tidak dicintai suami, punya anak merasa tidak dicintai sama anak. Punya keluarga besar merasa tidak dicintai sama keluarga besar. Padahal sebenarnya cinta itu justru mungkin banyak hadir ke dalam diri kita, tapi kita gak bisa ngerasain karena tangkinya bocor. Karena yang luka sebenarnya diri kita sendiri. Bukankah banyak orang yang di sekitar kita kadang seperti itu? Merasa dirinya, aku tuh gak ada yang sayang sama aku, gak ada yang peduli. Padahal banyak yang peduli. Cuman dia selalu merasa tidak disayang, tidak peduli. Karena sebenarnya itu adalah bentuk dari luka lama yang belum selesai diobati. Dan dia membuat luka-luka di fase-fase kehidupan selanjutnya. Ini yang dikatakan kadang banyak perempuan yang merasa tidak dihargai suaminya. Padahal suaminya sudah cukup menghargai. Banyak perempuan yang merasa tidak dicintai sama suaminya. Padahal sudah banyak cinta yang dikasih. Tapi kadang gak match. Karena ternyata pribadi itu, maksudnya seseorang itu, istri itu masih punya luka yang belum selesai. Dan seseorang ketika dia masih punya luka yang belum selesai, kita sebut dengan istilah unfinished problem, dia akan menjadi potensi menjadi toxic person. Orang yang mudah banget melihat luka, orang yang mohon maaf, kalau ngomong kadang suka nyinyir. Begitu masuk di dalam sebuah pernikahan, dia akan menjadi toxic marriage. Alih-alih saling mencintai, tapi nyatanya saling adu nasib. Saling adu luka. Merasa paling tersakiti. Benar gak sih? Menurut Anda, yang paling capek di dalam rumah tangga, bapak-bapak apa ibu-ibu? Kalau lagi capek merasanya kita semua ya. Yang paling mengerti bapak-bapak apa kita? Kita. Yang paling sabar selama ini bapak-bapak apa kita? Kita. Yang paling rasanya memikirkan rumah tangga ini dengan detail dengan semuanya bapak-bapak apa kita? Kita. Pokoknya kita mah yang paling ya. Udah paling menderita, paling capek, paling berjuang, paling memahami. Bahkan kadang kalau saya punya komunitas namanya Ruang Pulih Perempuan, sampai ada pertanyaan gini, kenapa Bun kita terus yang harus belajar? Karena udah ngerasanya kita yang paling Masya Allah. Padahal kalau kita mau breakdown, mau sadar, kadang tidak seperti itu kenyataannya. Laki-laki itu juga sabar Bun, dengan stylenya. Stylenya gimana? Ya Anda ngomel, diam, itu sabar. Iya kan? Dengan mood swing kerontang, tenang. Bahkan beberapa waktu yang lalu itu Masya Allah ya. Saya sering cerita ini di kelas. Saya waktu itu mau ke bandara dan di tol sempat mampir ke minimarket. Lalu saya mendengarkan percakapan seorang bapak dengan anak perempuannya. Saya lagi milih-milih barang, terus si anak ini ngomong gini, papaku mau ini, kata bapaknya, jangan nanti mamamu marah. Saya tuh diem aja, terus anaknya nyari lagi, pak aku yang ini aja ya boleh, jangan tambah marah mamamu. Walhasil anak ini gak beli apa-apa dengan dalih nanti mamamu marah. Dan itu saya mikir ya Allah, semenyeramkan itukah perempuan? Ya gak sih? Kalau di konten-konten gitu kan, kadang bapak-bapak ngapain, begitu emaknya udah naik langsung udah hilang buyar, langsung gak jadi mak aku gak jadi. Sampai sebegitunya. Lalu gimana beliau akan menjadi qawwam? Maka pulih yuk. Karena dengan kepulihan kita ada banyak orang yang akan terselamatkan.